guys, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ani Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 222151042 kelas 2022B dari jurusan Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardiana Nugraha Magister Pendidikan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang operasi hitung bentuk aljabar. Nah, yang pertama yang akan aku jelasin yaitu tentang aljabar, lalu unsur-unsur aljabar, lalu bentuk aljabar, dan yang terakhir yaitu operasi hitung aljabar. Nah, langsung saja yang pertama, kalian tahu gak sih apa itu aljabar? Nah, di sini aku jelasin ya, aljabar adalah salah satu bentuk dari ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti, yaitu konstanta dan variabel. Nah, selanjutnya apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam aljabar? Nah, unsur-unsur di dalam aljabar ini ada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, seperti yang terlihat ya di situ, koefisien itu bilangan yang letaknya di depan variabel. Nah, dalam contoh yaitu angka 3. Di sana kan 3 depannya ada X atau variabel. Nah, variabel ini simbol atau lambang pengganti yang belum diketahui nilainya. Nah, lalu ada konstanta. Nah, konstanta ini bilangan yang tidak membuat variabel. Nah, di sana kan cuma ada angka 6 aja. Nah, selain itu ada juga suku. Suku itu bilangan variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau dari contoh ini, suku itu 3x ini tuh suku, 6 juga suku karena dipisahkan oleh penjumlahan. Nah, ini tambah. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih bentuk aljabar itu? Nah, sebelumnya kita jelasin dulu ya, bentuk aljabar itu merupakan sebuah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat variabel untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk-bentuk aljabar ini terdiri dari beberapa bentuk ya. Yang pertama ada bentuk trinomial atau suku 3 yang terdiri dari 3 suku. Contohnya itu 4x tambah 4y tambah 3. Nah, suku pertama yaitu 4x, suku kedua 4y, dan suku yang terakhir yaitu 3. Nah, selanjutnya ada bentuk binomial atau suku 2. Nah, suku 2 ini terdiri dari 2 suku. Contohnya yaitu min 5x tambah 9. Nah, suku yang pertamanya itu min 5x, lalu suku keduanya itu angka 9 karena dipisahkan oleh penjumlahan. Lalu selanjutnya ada bentuk monomial. Bentuk monomial ini suku 1 terdiri dari satu suku, yaitu contohnya 4z kuadrat. Di sana kan enggak ada penjumlahan atau pengurangan, kan cuma ada 4z kuadrat, udah itu aja. Nah, selanjutnya ada bentuk polinomial atau suku banyak. Nah, polinomial ini terdiri dari lebih dari 3 suku. Contohnya 4z kuadrat min 3y tambah 2x tambah 1. Nah, untuk suku pertama yaitu 4z kuadrat, lalu dipisahkan oleh pengurangan, lalu suku kedua ada 3y, terus ada penjumlahan kan ya, terus suku ketiga yaitu 2x, dan suku yang terakhir yaitu angka 1. Selanjutnya yaitu bagaimana sih operasi hitung yang ada di dalam aljabar. Oke, langsung aja ya. Nah, bentuk aljabar ini bisa dijumlahkan dan dikurangkan, yaitu hanya dalam bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama. Suku yang sama itu apa sih? Suku yang sama itu, nah, ini ada penjumlahan, ada ax tambah bx. Sukunya itu kan suku yang sama itu kan si A punya x, B juga punya x. Jadi mereka bisa dijumlahkan karena memiliki suku yang sama yaitu x. Nah, terus ada pengurangan. Ada ax min dikurangi bx sama dengan a kurangi b kali x. Nah, oke. Contoh soalnya yaitu contoh soal penjumlahan ya. Yang pertama yaitu
8 lalu dikali 4x tambah 6y sama dengan 32x tambah 48. Nah ini tuh kenapa jadi 32x tambah 48? Nah di sini si angka 8 nya itu dikalikan dengan 4x. 8 kali 4x yaitu 32x, lalu 8 dikalikan dengan 6 yaitu 48y. Nah untuk yang nomor 2 yaitu misalnya min 5 kali 3x kurang 5, hasilnya itu negatif 5 kali 3x berarti negatif 15x, lalu negatif 5 dikali negatif 5 berarti positif 25. Nah selanjutnya yaitu contoh pengurangan. Nah dalam contoh pengurangan ini, nah di sini ada 14a tambah 8 dikurangi 4a min 6. Nah lalu 14a kita keluarin ya, ini keluarin dari dalam kurung. 14a tambah 8 min 4a tambah 6 berarti 14a dikurangi 4a 10a, lalu 8 tambah 6 yaitu 14. Seperti itu. Oke lanjut, selanjutnya ada perkalian. Nah sebelum ke perkalian itu perlu diingat juga ya oleh teman-teman gimana sih sifat-sifat perkalian itu, seperti positif kali positif negatif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, lalu negatif kali positif negatif. Nah di sini ada sifat-sifat perkaliannya. Di sini ada, nah ada a dikali bx berarti abx, lalu selanjutnya ada a dikali bx tambah c berarti a kali bx abx, a kali c ac. Nah selanjutnya ya terus semuanya seperti itu. Nah untuk contohnya di sini ada 2 dikali 3x tambah 4 ditambah 6x kali x tambah 2. Nah kita dikalikan dulu. Nah si angka di depan ini angka 2 ke yang dalam kurung. 2 kali 3x 6x, lalu 2 dikali 4 8. Nah lalu 6x kali x berarti 6x kuadrat. Kenapa 6x kuadrat? Karena dalam jika sama dalam diperkalikan kayak x dikali x itu, terus kan si x ini pangkatnya 1. Nah berarti itu tuh dijumlahkan si pangkatnya itu. X kan pangkat 1, x nya lagi pangkat 1, berarti kan kalau dijumlahkan jadi 2 tambah 12x. Nah dari sini dari 6x kali 2, lalu 6x kuadrat tambah 6x tambah 12x tambah 8 disusun ya, lalu 6x kuadrat tambah, nah ini 6x tambah 12 kan 18x tambah 8. Nah selanjutnya yaitu ada pembagian. Nah pembagian aljabar itu membagikan antar suku dengan faktor persekutuannya. Pembagian bentuk aljabar harus merubah menjadi bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah pembaginya. Selain itu tentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Nah seperti ini ya, ax dibagi a, nah terus diubah ke bentuk pecahan gini kan, ax a berarti isinya a. Contoh soal. Nah soal yang pertama yaitu 8p pangkat 3 ditambah 10p pangkat 2 dikurangi 12p dibagi 2p. Nah pertama kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya seperti ini. Lalu yang ini dibagikan 8p pangkat 3 dibagi 2p berarti 4p kuadrat, lalu 10p pangkat 2 dibagi 2p berarti 5p, 12p dibagi 2 berarti 6. Nah untuk contoh selanjutnya yaitu ada 12x dibagi 12. Nah berarti 12 dibagi 12 habis kan ya 1, berarti tinggal x. Nah selanjutnya ada perpangkatan.
Pangkat suatu aljabar adalah perkalian bentuk aljabar dengan dirinya sendiri, sebanyak pangkat yang tertera pada bentuk aljabar tersebut. Nah, seperti di sini ya. Ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Pola koefisien pada penjabaran bentuk aljabar A tambah B pangkat N dengan N bilangan asli. Ada perpangkatan bentuk aljabar suku 2. Koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Nah, di sini ada segitiga Pascal seperti yang ada di gambarnya, dilihat aja. Ini. Lalu ada perpangkatan 2 suku. Perpangkatan 2 suku. Nah, perpangkatan 2 suku ini. Nah, bentuknya seperti itu. A tambah B pangkat B itu sama dengan A kali A itu kan A kuadrat, lalu 2 dikali A dikali B jadi 2AB, lalu selanjutnya B pangkat 2 jadi B kuadrat. Nah lalu ada A tambah B pangkat 3 sama dengan berarti A kali A kuadrat dikali A lagi A pangkat 3, lalu selanjutnya ada 3 kali A kali B jadi 3AB lalu dikalikan lagi jadi 3A kuadrat B ditambah 3AB ditambah B pangkat 3. Nah, contoh soal perpangkatan. Di situ ada 3P kuadrat berarti sama dengan 9P kuadrat. 3 kali 3 9 kan P kali P kuadrat. Lalu ada min 4C kuadrat D pangkat dipangkatkan 2 sama dengan 16C pangkat 4 D pangkat 2. Nah, lalu ada min 3 kali X kuadrat Y dipangkatkan 3 berarti sama dengan min 3 kali X pangkat 6 Y pangkat 3 sama dengan negatif 3X pangkat 6 Y pangkat 3. Nah, selanjutnya gitu. Lalu di sini menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, langkah-langkah dalam menyederhanakan bentuk aljabar adalah sebagai berikut, yaitu kelompokkan suku-suku sejenis. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien-koefisien dari suku-suku yang sejenis. Lalu jika mendapatkan hasil 1X atau 1Y dapat ditulis sebagai X atau Y. Nah, di sini kelompokkan suku sejenis itu misal 2X tambah 3X tambah 4Y tambah 5X. Berarti kan yang 2X, 3X, 5X. Nah, itu dikelompokkan dulu. Tulis terlebih dahulu longtah Y, lalu jumlahkan atau kurangkan koefisien-koefisien dari suku yang sejenis. Nah, jumlahkan tadi yang ada X-nya itu dijumlahkan semuanya. Nah, kalau ada hasilnya yang 1X atau 1Y itu angka satunya nggak usah ditulis, jadi tinggal X atau Y nya aja. Oke, makasih guys.